kedua. Jadi boleh memberikan pendapat asal apa namanya sekitarnya itu nggak banyak suara ya. Nanti nggak ganggu. Tapi kalau mau ngomong boleh. Kalau mau ngomong boleh. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Ini cuma satu aja. Karena nggak banyak yang mengirimkan ya. Ada yang mengirimkan tapi karena bentuknya itu nggak begitu apa namanya jelas ya, itu jelas jadi nggak bisa dijadikan contoh ya. Jadi kalau mau dianalisakan sebagai bahan pembelajaran itu diusahakan irisnya dia jelas sama skleranya. Oke, kita masuk ya, yang kasus kedua. Sambil dibuka chartnya ya, nah, karena kita sambil lihat chartnya. Bisa harus di print ya, biar mudah kalau lihatnya di HP itu, karena agak susah ya, sklera sama iris kan harus dijejerkan. Yang ini garisnya yang mana gitu. Oke, gejalanya ini foto seorang wanita ya. Mungkin salah satu anggota peserta Zoom ya. Nah, nanti bisa ditanggapi ya, bisa ditanggapi. Kalau yang lain ngasih pendapat apa namanya analisanya itu nggak apa-apa. Oke, dia keluhannya pusing, kemudian kadang tiba-tiba lemas kayak orang dehidrasi, gampang lapar, payudara yang kadang sengkring-sengkring, tapi diraba nggak ada benjolan. Oke, kita lihat ya. Kalau kita khas ini kita lihat ya. Nah, ini biasanya orang yang ada tanda hipo ya. Oke, yang ketiga ya. Gampang lapar, tiba-tiba lemas, pusing, gemetar ini mengarah biasanya orang tanda hipo ya. Hipo di sini hipoglikemia atau ya tulisnya kekacauan gula ya. Biar nggak rancu dengan medis ya. Karena kalau hipoglikemia di medis itu kan biasanya karena over daripada setelah orang diabetes mungkin minum obatnya berlebih jadi gula darahnya rendah dikatakan hipo. Jadi orang hipo ini belum tentu diabetes. Kita katakan saja kekacauan gula ya, kekacauan gula. Nah, kekacauan gula ini kita lihatnya tanda di irisnya ya. Ini nanti ya bisa mengarah ke arah diabetes ya, jangka panjang itu. Nah, tapi ketika dicek malah rendah terus dia pola makannya nggak sesuai dengan tubuhnya, cara kerja tubuhnya akhirnya jadi kayak tsunami ya, tsunami gula jadilah diabetes kayak gitu dalam jangka panjang. Tapi dicek misalnya rendah. Kalau gulanya rendah, cenderung mudah rendah, itu kan orang gula itu kan energi ya, dia bahan bakar ya. Nah itu kan bahan bakar. Mbak Fitri. Jadi kalau gimana? Ah ya, pas matanya. Enggak, tadi fotonya cuma setengah di layar. Oh, ini kelihatan ya layarnya. Ke atas dikit, ke atas dikit. Ini, Enggak. Naik up. ini. Oh ini nanti. Kelebihan, Nanti. kelebihan. Ah, pas, Mbak. Enggak, ini cuma menjelaskan dulu ini awalnya. Oh iya. Nanti saya kasih penjelasan Iya, irisnya ya layarnya nanti. separuh gitu layarnya. Gimana, Bu? Layarnya kenapa? Ini kita belum masuk ke Layarnya kayak separuh gitu, layarnya kayak separuh gitu, Mbak Ustazah. kayak separuh. Yang lain kayak separuh enggak ya? Iya. Aku bagus. Oh iya, memang kayak gitu Bu, separuh. Kan ada satunya sebelahnya itu memang partisipannya kan. Iya. Memang separuh kayak gitu. Kalau di Zoom Gitu. itu memang gitu. Apa-apa. Memang kayak gini tentunya. Ini bukan kayak layar proyektor itu ya. Ini memang kalau Zoom itu kan separuh sebelahnya itu ada partisipannya. Jadi nggak masalah ya. Yang penting kan kelihatan ada Ya ini tulisannya ya. udah bagus Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi biasanya tanda. Jadi kita sebelum lihat ke iris matanya, kita dari gejalanya, tandanya ini biasanya mengarah ke orang hipoglikemik atau kekacauan gula. Hipoglikemik bukan berarti dia sudah diabetes ya, ini di tanda iris mata ya. Artinya dia ada tanda kekacauan gula lah gampangnya gitu. Nanti enggak agak bingung dengan hipo ya. Ini tanda kekacauan gula. Nah, gula itu kan bahan bakar ya, bahan bakar. Kalau bahan bakarnya itu kayak kendaraan itu bahan bakarnya mau habis, itu kan dia oleng ya. Ya sama kayak manusia ya. Jadi ketika bahan bakar gulanya itu sudah rendah, nah dia
Jadi oleng, apakah keluhannya itu pusing, kemudian kalau mengerjakan sesuatu itu bisa salah, gemetar, lemas, mungkin ya lapar, apa namanya, macam-macam ya keluhannya. Banyak, itu biasanya. Tapi ketika dia makan, itu dia kondisinya membaik. Makan dalam porsi yang cukup ya. Artinya kalau makan terlalu banyak ya badannya malah capek kayak gitu ya. Kalau energinya, apa namanya, makannya dalam jumlah besar juga badannya jadi nggak enak. Itu biasanya ciri orang hipo ya, atau kekacauan gula. Jadi kalau ditemukan tanda-tanda atau ciri kekacauan gula pada iris, itu katakan ini loh gejalanya begini 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 tuh. Pusing lah macam-macam keluhannya. Ternyata dia karena kurang energi ya, karena kurang energi. Nah, sebagian orang kalau dia nggak ada tanda hiponya, ya makan sedikit mungkin dia awet ya nggak mengalami keluhan kayak gitu, karena dia bahan bakarnya itu lebih awet ya gitu, lebih awet lama ya. Tapi kalau orang hipo, dia makannya banyak tapi cepat habis, energinya cepat cepat habis ya, cepat digunakan, cepat habis, sehingga disarankan itu 3 sampai 4 jam itu makan ya, nggak harus makan yang berat, tapi makan buah kah, apa makan bibir, intinya makan ya, ada yang dimasukkan ya dalam perut itu ya, makannya gitu, biar nggak kacau tubuhnya, biar nggak kacau kayak gitu. Makanya kalau orang hipo, cek ini misal jam 12 pas jam 1 dia belum makan, suruh makan dulu, karena nanti dia bisa bingung, nggak konsen, macam-macam ya. Nah, kita harus lihat dulu, oh ini ada orang hipo, lemas kayak gitu, suruh makan dulu kalau dia belum makan. Jangan mengikuti tipe orang yang bukan hipo, yang dia tipe, terutama biasanya hipo itu orang distended ya, orang distended. Jangan mengikuti yang tipe restricted. Nah, tahu ya bedanya restricted sama distended. Nah, restricted itu yang kayak kemarin, ya kayak gini ya. Nah, misalnya istrinya kayak gini, suaminya tipe yang hipo, yang tanda kekacauan gula ya. Nah, itu ketika suaminya mengikuti pola makan istrinya ya dia bisa kacau ya, berantakan kerjanya, pusing, badannya nggak enak kayak gitu. Namanya kekacauan gula. Ya, kita coba lihat tandanya, dia tanda hipo ya. Ada banyak tandanya, kita beberapa aja ya. Ada banyak tandanya. Oke, kalau dari kolaretnya, itu kolaret apa? Restricted apa distended? Restricted. Dia lebih mendekat ke pupil. Distended. Oke, kita gambar ya kolaretnya ya. Oke. Ini ya kolaretnya ini ya. Kira-kira ini apa? Restricted apa distended? Lebih ke arah apa ini? Distended ya. Ini yang agak menjauh ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa namanya, subjektivitas ya. Jadi kira-kira oh ini lebih mengarah ke distended. Meskipun ya nggak distended yang besar banget ya nggak harus. Dia termasuknya distended ya. Distended. Oke, kita masuk. Mengarahnya ke distended ya. Kalau distended itu kan berarti tampungannya besar ya, tampungannya besar makanannya. Makanya kalau biasanya orang hipo atau kekacauan gula itu banyak dimiliki tandanya pada orang yang distended kayak gitu. Tampungannya besar. Nah, tampungannya besar, dia sukanya makan yang berat, karbo kayak gitu ya. Karbo-karbo yang berat ya. Karena perutnya tampungannya mampu menampung besar kayak gitu. Jika semakin sekali makan banyak kayak gitu ya. Kemudian apalagi nih? Sama ya, ini distended ya. Oke, distended. Nih ya, sit. Oke. Jadi memang dia agak lebar. Jadi ketika dia telat makan, itu bisa karena perutnya banyak angin, kembung, kayak gitu ya. Karena dia tampungnya besar, kalau nggak diisi makanan, dia mudah terisi oleh angin ya. Jadi nggak nyaman di perutnya, kembung, kayak gitu. Kemudian tanda hipo itu salah satunya adalah dia, kita lihat zona pankreas ya. Zona pankreas itu ada 4 sisi ya. Kita lihat jam berapa aja. Oke. Ada dilihat jam 2, jam 4,
jam 8 sama jam 10 ya. Coba dilihat di chartnya itu. Itu zona pankreas. Apa namanya? Silang ya. Silang ya. Kalau ada lakuna ataupun krip ataupun sora yang ada di ini enggak ada. Oke, itu salah satu tandanya. Nah, bisa apa kayak gitu. Itu namanya silang pankreas ya. Atau bisa juga tidak harus tanda di pankreas, tapi dia bentuknya persegi ya. Linier juga bisa. Linier tuh polaretnya datar ini. Set, kayak gini. Ini juga datar, set, kayak gitu. Pada zona pankreas. Atau bentuknya segitiga juga bisa. Cara ini persegi panjang maksudnya. Tandanya itu bentuk persegi panjang ya. Itu juga bentuknya gini ya. Persegi panjang. Persegi atau persegi panjang itu ya. Nah, segi 4 tandanya ketika bentuknya kolaretnya itu segi 4, itu juga tanda hipo ya, juga tanda hipo, ada banyak. Kemudian irisnya warna orange itu juga tanda hipo. Nah, ini memang tanda hipo. Semakin banyak tanda hiponya, misal kolaretnya sudah bentuk segi 4, kemudian diikuti zona ada lakuna, pasora, pakri, kayak gitu ya, di zona tersebut. Nah, semakin kuat artinya hiponya. Tinggal seberapa banyak tanda hiponya di iris. Nah, itu kalau dalamnya itu di iridologi sklerologi yang pankreas. Tapi secara umum kayak gini ya. Ini persegi ya. Banyak tandanya. Oke. Nah, itu tanda hipo. Biasanya cirinya khasnya kayak gitu. Jadi ketika dia sudah menyampaikan keluhan, kita sudah memperkirakan, oh kemungkinan ini P yang hipo. Hipo atau kekacauan gula ya. Oke, kemudian apalagi? Apalagi yang bisa dilihat? Ini ya. Kalau kita lihat ini namanya krip di dalam kolaret ya. Ini. Nah, krip. Nah, dia bisa potensi itu mengarah ke masalah pada kayak divertikul, kemudian dia bisa misalnya di pencernaan, kembung, apakah dia udah sembelit, diare, kayak gitu, perutnya nggak nyaman, kayak gitu ya. Kalau ada krip di tepi daripada kolaret, namanya kolaret krip. Krip itu yang lubang kecil-kecil itu ya, kayak gini. Nah, itu rentan ditumbuhi oleh parasit ya. Jadi ususnya itu pertama kali yang harus dilakukan adalah pembersihan kolon ya, yang putih-putih kayak gini ya. Dia harus pembersihan kolon karena dia rentan ditumbuhi parasit. Kalau jadi jangka panjang jadi sakit itu dia potensinya jadi divertikul ya, divertikul. Tinggal dilihat divertikul itu di googling ya, yang lubang-lubang kayak gitu. Artinya apakah ini divertikul? Ya enggak. Artinya dia bisa mengarah ke situ. Sama dia ada masalah di pencernaannya tadi ya, mudah apa namanya sembelit atau diare, perutnya banyak gas, banyak angin kayak gitu ya. Karena apa namanya proses pembuangan sampahnya itu bisa bermasalah. Jika dia misalnya kurang mikrobioma di dalam ususnya itu tidak seimbang, kurang makan serat kayak gitu ya. Tapi kalau dia nggak mengalami, ya bisa ketika dia sudah menjaga pola makannya, pola hidupnya sehat, kayak gitu ya. Tapi kalau orangnya nggak ya keluhannya muncul kayak tadi, keluhan di pencernaannya akan muncul kayak gitu. Tandanya. Oke, kemudian tanda apa lagi yang muncul? Apa aja lah, ada yang diiris. Ring kolesterol. Ya, ring kolesterol ya ini ya, karena putih-putih ini ya. Radicularis. Radicularis ya ini ya. Oke. Yang memancar kayak sinar ya. Terus tinggal dicari letaknya di mana. Radicularis ya. Kemudian ya ini ada ring stress ya. Shock contraction kurus. Oke, jadi kalau ring kolesterol meskipun ini masih tipis ya, berarti ada masalah di sirkulasinya. Apakah di kepalanya, apakah kalau dibawa di kakinya, kurang lancar kayak gitu ya. Nah, ini bisa menebal ya, ini. Bisa juga dia jadi tebal, tergantung apa yang dimakan. Makanya biasanya di skleranya ini muncul agak coklat-coklat ya, dari minyaknya itu ya.
dari kolesterol. Minyaknya agak kecoklatan sedikit di skleranya ya. Nah, ini kan coklat-coklatnya. Coklat-coklat minyak. Oke, kemudian radicularis ya. Ini yang stresnya. Ini nggak begitu banyak. Oke, apa lagi nih? Tinggal dilihat ini zona apa yang bawah ini. Cek gitu ya. Radicularis di pada zona bawah. Itu organ apa ini? Kalau di atas ya berarti terkait dengan organ kepala, sinus, kayak gitu paling mudahnya. Oke, kita masuk ke skleranya. Itu sih dari irisnya. Apa lagi ini? Coklat ini. Oke, kita masuk ke skleranya. Ya, nggak ada tambahan lagi, kita masuk ke skleranya. Oke, skleranya. Oke. Kita lihat skleranya. Ini mata apa? Mata kanan atau mata kiri? Nah, ini mata kanan atau kiri? Kiri. Ini. Untuk mata kanan. Nah, ini harus benar mendapatkan Anda mata itu ya. Kantusnya di sebelah mana dari kita? Kanan itu. Nah, kanannya ini ya, jangan lupa. Kalau salah, ya sama aja. Karena kan chartnya beda ya. Itu harus diperhatikan, harus mampu membedakan. Ininya ya, nah di sini kan hidungnya. Yang kayak ini ya. Itu namanya kantus. Lihat kantusnya dari sisi kita yang nonton itu sebelah mana. Kalau kantusnya ini kan di sebelah kanan kita ya. Ini kirinya. Ini kan kanan. Maka ini adalah mata kanan. Oke, sama. Ini kan kantusnya di sebelah sini ya. Bagi dua, terpotong kan. Nah, berarti ini mata kanan Kiri. juga ya. Ini di sini. Kanan bagi kiri ya, yo. Kanan itu. Ah, kanan. Mata kanan ya. Sama kayak ini. Nah, di sini berarti mata kanan ya. Cuma Kanan ini iris juga di sini. bawah. Nah, ini mata kanan ya. Irisnya di bawah itu ya. Ini ya. Nah, ini harus dibedakan dulu. Harus membedakan mata kanan dan kiri harus clear ya. Jadi jangan sampai salah membedakan mata kanan dan kiri. Nanti enggak salah baca. Karena catnya beda ya dibalik. Ini mata kiri, mata kiri. Itu mata kiri. Lihat ininya. Nah, ini di sini kan. Nah, ini Mata namanya kiri kantusnya. ke atas. Gimana, Bu? Yang ini mata kiri, irisnya menghadap ke atas ya. Kan ada 4 posisi ya. Irisnya menghadap ke bawah, menghadap ke atas, sama ke samping kanan sama samping kiri ya. Irisnya ada 4 posisi, jadi ada 10 foto mata. 2 iris, 4 sklera kanan, dan 4 sklera kiri. Oke. Kita lihat yang mata kanan jam 3 ya. Kira-kira itu yang dominan tanda apa? Zona apa itu jam 3? Sklera zona apa? Tiroid ya, Mbak. Tiroid ya. Tiroid ya. Oke, Tiroid. tiroid ya. Tiroid. Tiroid itu letaknya di leher ya. Nah, biasanya tandanya awal airnya nggak nyaman, berdahak, macam-macam kayak gitu. Yang kecil-kecil ini apa namanya? Ini ya. Ya kalau bentuknya kayak kait itu dia bisa kemungkinan mengarah ke arah benjolan, neoplasma kayak gitu ya. Kayak kait kayak gitu ya. Itu yang harus dijaga ya, daerah tiroidnya itu. Ini juga sama ini. Ini bentuknya pokat ya. Nah, berarti di sini ada yang tertahan sampah-sampah tiroidnya itu. Nah, ini kalau ini juga salah satu tanda ya, neoplasma. Tak nyaman. Itu juga tanda. Ini yang perlu diwaspadai dari pemilik matanya. Meskipun ya belum tentu merasakan ya, tapi apakah benjolannya di
leher, tempat yang lain itu ya bisa jadi nggak di leher ya. Intinya itu ada tanda yang dia mengarah jangka panjang ke mengarah ke benjolan ya, ke benjolan, arah ke arah benjolan, sih nggak nyaman di lehernya. Yang anyaman yang mana Mbak Itu kayak Isnura? Yang kondom. kecil-kecil ini loh, kayak ini tipis-tipis ini juga. Ini kan garisnya gini. Jalan Cek, itu cek, bisa cek, cek, berupa cek, cek. kontak ya. Ya bisa kondok, bisa juga nggak kondok kan, pengaruh tiroid kan banyak ya. Nggak harus kondok. Intinya kalau saya ya intinya itu ada proses terbentuknya benjolan. Jadi benjolan itu kan hanya buah ya. Jika kita lihat, saya selalu katakan ke pasien itu ya, misalnya orang benjolan atau batu ginjal, ya bisa, oh dikasih herbal atau dioperasi, atau dikasih obat hilang. Tapi dia akan berbuah lagi. Jadi mau fokus ke benjolannya apa ke akarnya? Nih, misal pohon. Ya dia kan akan berbuah lagi ya misal. Misalnya dia ada buahnya di sini lagi. Misalnya dia berbuah lagi kayak gitu ya. Nah, ketika ini dibersihkan, dipotong, oh ya udah diperbaiki. Ini kan muncul lagi kan akarnya yang munculkan lagi. Makanya ada orang miom diangkat ya. Miom diangkat. Jadi nanti ada masalah lagi, benjolan di mana? Entah kakinya bengkak, harus dioperasi, ganti apa namanya? Sendinya itu ada juga. Kemudian dulunya mungkin masalah di rahim juga miom, kemudian setelah itu muncul kanker paru-paru kayak gitu ya. Kalau fokus ke penyelesaian satu sisi, oh ini miomnya aja nih, ya udah diangkatlah apa dia bisa, tapi nanti muncul lagi. Nah, berarti itu kan belum mencari ke akarnya ya. Nah, berarti diagnosanya itu apa analisanya itu belum mampu mencari ke akarnya. Sebenarnya apa akar daripada buah-buah ini? Nah, buah-buah itu ya, apa sebenarnya akarnya itu ya? Fisiknya itu kan hanya nampak daripada buahnya, oh muncul kayak gini. Berarti itu ada masalah ya. Ya ketika sudah fisiknya sudah bermasalah, ya kita terapi fisik juga ya, kasih herbal atau terapi kayak gitu. Tapi akarnya apa? Nah, ternyata ketika ditarik lebih dalam lagi, di apa namanya, diwawancarai, ditanyain lebih dalam lagi, ternyata dia menyimpan rasa bersalah, misalnya ke orang tuanya, dia rasa kemarahan pada suaminya yang nggak bekerja kayak gitu. Akhirnya kan hanya ganti-ganti aja, ganti ini, ganti ini, ganti ini kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau oh ini terapi ini membaik, nanti bisa terapi lagi kayak gitu. Ditunggu aja, itu kan garisnya hanya akan memunculkan buah-buahnya aja. Ini kan prosesnya kayak gitu ya. Meskipun belum muncul di secara nampak itu ya, secara dilihat indera, oh ini belum muncul nih, tapi sebenarnya itu proses menuju ke situ, proses menjadi buah ya. Nah, tinggal ditunggu aja buahnya matang atau mau diselesaikan akarnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau menyelesaikan akarnya, berarti ini apa sebenarnya yang bermasalah? Yang bermasalah kan dirinya. Nah, ini yang harus dicari ya. Ini itu masalahnya apa? Oh, dia menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, dia merasa rasa bersalah kayak gitu. Akhirnya menjadi tingkat energinya ya, kekacauan di tingkat energi, kemudian dia lama-kelamaan sehingga ketika kekacauan tingkat energi, organnya juga nggak mampu bekerja dengan optimal. Akhirnya makan apa sedikit jadi sampah, akhirnya menumpuk-menumpuk jadi ya buahnya itu benjolan, apakah batu, macam-macam itu ya. Jadi kalau kita lihat siklusnya, orang sekali sakit, macam-macam itu ya, yang aneh-aneh itu, ditunggu aja nanti besok bisa jadi sakit lagi. Kalau dia selama tidak berubah loh, meskipun pola makannya berubah, tapi emosinya nggak dikeluarin, mindsetnya nggak berubah, pola pikirnya gitu. Ditunggu aja nanti muncul lagi. Karena itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa kamu itu ada masalah di dirimu itu. Nah, kalau dia nggak menyadari, mas potong, kemudian munculkan lagi, sampai dia menyadari bahwa dirinya yang bermasalah. Kalau orang sakit yang berat-berat itu kan baru mau belajar ya, oh, aku mau belajar bab emosi, aku mau belajar, orang belajar karena iridologi itu juga untuk mencari saya itu sebenarnya kenapa masalahnya, kok masalahnya nggak selesai-selesai kayak gitu. Kalau dia masih dalam masalahnya tingkat emosi, bisa jadi belum menjadi materinya. Nah, lama-kelamaan dia jadi buahnya. Jadi saya selalu tekankan tuh apa sebenarnya akarnya. Jadi ini untuk mencari akarnya. Tapi kalau menamai, oh ini sakitnya ini, nah itu kalau dokter ya diagnosanya dari dokter gitu. Tapi ini akarnya apa gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar total harus menyembuhkan ke tingkat apa ini sebenarnya masalah utamanya di balik semua buahnya ini ya. Ini baru baca tandanya aja, belum ke akarnya. Oke.
Kalau pelajari fisiknya dulu ya. Yang pertama ini tadi ya tiroid lah, ini bisa mengarah ke benjolan kayak gitu. Nggak tahu apakah sekarang sudah muncul atau belum ya, kalau dari datanya itu kan belum muncul. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian ini di zona paru-parunya ya, nggak begitu banyak garisnya ini. Kan di zona tengah ada paru-paru, bawahnya itu zona vena jantung kayak gitu ya. Nggak begitu masalah aja. Oke, kita lihat ini di zona kepala ya, zona kepala ini banyak garisnya. Ini kan foto baru aja, berarti memang real kondisinya baru-baru aja, karena nggak berubah dalam waktu cepat ya. Nah ini daerah kepalanya ya. Apakah pernah mengalami benturan secara fisik, apakah banyak pikiran, kayak gitu ya. Nah ini turun ke bawah ya. Nah ini ya turun ke zona tiroidnya ya. Sini ya, zona tiroidnya. Nah ini yang menghubung. Berarti ini ada kaitannya terkait dengan hipotalamus, pituitari sama tiroidnya. Tiroid. Kita lihat yang mata kanan ya. Oke, ini kita lihat ini tandanya ya. Zona hipotalamusnya. Hipotalamus. Nanti tidak harus muncul di iris sih. Kalau muncul di iris ya berarti dia lebih kuat ya. Berarti kalau muncul di iris itu adalah warisan daripada orang tuanya. Kalau dia tidak muncul di iris tandanya berarti itu dia adalah ya bisa dapatan dari lingkungan kayak gitu ya. Tapi kalau ada ini berarti itu PR dari orang tuanya yang belum selesai ya. Berarti bab kepala ya. Pikiran, kepala. Oke, ini tiroidnya. Oke, tiroid di sini ya. Kayak begitu kelihatan. Kita lihat lagi ya. Paru-parunya enggak kayak ini ya. Nah ini juga sama ya, bentuk tanda Hock kayak gini. Hock ini. Nah itu tanda adanya terus benjolan kayak gitu ya. Ini zona adrenal ginjal ya. Adrenal. Jadi ini terkait ya, adrenal ginjal tiroid itu jadi satu ya kayaknya. Kalau kita lihat ini kan garisnya naik ya dari adrenal ke kelenjar ya. Dia kelenjar ke kelenjar, masalahnya di kelenjar nanti. Dia naik ke atas, di sini kan zona tiroidnya. Dari tiroidnya tadi dia naik ke zona hipotalamus. Zona kepala ya. Oke, jadi ini ada kelelahan nanti di zona kelenjarnya yang bermasalah. Kelenjar, cari tentang kelenjar. Jadi dia saling terkait. Nah, itu terkait dengan juga faktor pikirannya ya. Oke, apa lagi ya? Ini berarti zona daerah liver ya. Daerah kolon menuju zona livernya. Liver. Tapi jangan takut ini kok semua banyak tandanya. Nah, ini kan jalurnya ya, jalur tingkat energinya yang bermasalah di mana ya. Apakah dalam proses tingkat energinya jalurnya itu bermasalah kemudian sudah jadi buahnya, ataukah itu belum, itu tinggal dikonfirmasi ya. Nah, tapi itu bisa mengarah ke situ. Nah, artinya ini yang perlu diperbaiki, bukan berarti ini semua yang kok banyak sekali masalahnya kayak gitu ya, tapi itu yang perlu diperbaiki, perlu dinutrisi organnya, jalurnya, sampah-sampahnya yang di jalur itu perlu dibersihkan kayak gitu ya, sehingga tidak jadi penyumbatan, stagnasi kayak gitu ya, akhirnya jadi bentuk benjolan kayak gitu. Jadi kalau orang kita jelaskan, oh ini tipenya pemikir, yang nggak perlu banyak apa namanya detail gini ya. Jadi kalau saya baca ya nggak tergantung orangnya. Kalau dia memang nggak mau salah itu dijelaskan. Tetapi kalau dia orangnya takut ya secukupnya. Yang penting itu dia apa namanya ada perubahan ya, ada perbaikan itu yang diperbaiki bisa sedikit-sedikit dulu kayak gitu. Itu harus dikomunikasikan biar nggak shock deh kalau dibaca mata itu. Biar nggak Oke, kita lihat yang mata kirinya ya. Ini sama ya, ini juga zona pikiran. Ini ada perbaikan ya di sini ketika dia sudah mulai pudar ya, pudar itu di situ ada terus perbaikan di zona pikiran. Tapi ini masih ya, ini tebal ya di sini. Daerah zona kepalanya gitu. Ini yang jadi garis ujungnya hitam di zona kepala. Ini kan fermentasi gula. Nah, ini bisa mengarah ke sinus ya.
Bisa mengarah ke sinus. Apakah sinus itu sudah jadi sinusitis, peradangan? Bisa jadi juga belum, tapi dia sudah merasakan misalnya sering bersin-bersin, hidungnya pagi hari tersumbat, pusing, kayak gitu ya. Tergantung gejalanya. Belum tentu dia langsung jadi peradangan. Tapi ini mengarah ke sinus ya. Garis ujungnya hitam itu ya. Kan gula ya, fermentasi gula. Mengarah ke sinus. Sinusnya itu sendiri apa ya, Mbak? Gimana, Bu? Maksudnya itu sinusnya diakibatkan dari apa sumbernya? Sumber yang mana? Yang sehingga muncul sinus itu sendiri. Ya, sinus biasanya kan kalau dari secara fisik itu kan biasanya konsumsi yang banyak, yang bisa lendir itu ya, Gula. bisa menyebabkan Oh, banyak lendirnya. Apakah itu susu, produk susu, kemudian tepung, jenisnya kayak gitu. Itu yang memicu ya. Nah, ya tapi pemicu. kalau secara emosinya itu diawali dengan meskipun sudah menjaga pola makan kok masih sinus kayak gitu. Saya nggak makan tepung-tepungan, nggak makan gula, nggak makan susu kayak gitu. Itu juga bisa di masalah di tingkat energinya karena biasanya sinus itu orang yang menahan tangis ya. Artinya dia nggak apa namanya susah menangis kayak gitu ya, Bu ya. Jadi kayak tersumbat itu yang ngalir. Alirannya jadi berhenti gitu. Karena jadi sinus. Tanyain aja biasanya orang yang sinus itu. Biasanya nangis sudah artinya berapa kali dia terakhir nangis itu kapan kayak gitu. Susah nggak nangis kayak gitu. Dia suka Dia menahan. merasanya kuat ya. Dia merasanya kuat. Saya kuat kok kayak gitu. Itu arahnya sinusnya. Tapi kalau secara dia dipicu secara materinya itu biasanya yang menyebabkan lendir, apakah susu, macam-macam itu ya. Peradangan itu. Peradangan. Jadi kayak tersumbat ngalir kayak gitu. Artinya untuk rilis energinya dia harus melampiaskan tangisannya begitu ya, Mbak? Iya. Makanya kalau orang habis nangis Biar itu, Bu, biar masa kan biar enggak muncul encer kan. sinus. Gimana? Maksudnya untuk rilis energinya biar enggak memicu terjadinya sinus itu berarti dia harus melepaskan tangisnya, enggak usah ditahan-tahan. Mm-mm. Masa ditahan. Ya, tapi masalahnya kan orang nggak punya alasan untuk menangis kayak gitu. Dia merasa kuat itu. Jadi dia harus mencari sebenarnya selama ini yang dia buat saya nggak apa-apa kok, saya kuat itu. Apa yang buat dia nama ini menjadi menahan itu. Kan nggak mudah Bu, kalau orang Jawa juga menangis itu bukan sesuatu yang mudah. Dikiranya nanti orang tuh gitu aja nangis, cengeng kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu menahan lah, sesuatu yang ditahan itu jadi bermasalah. Apa saja yang ditahan itu kan bermasalah ya. Artinya kan dia yang harusnya keluar itu kan nggak dikeluarkan. Akhirnya jadi masalah di situ. Ya apapun sesuatu yang ditahan itu bermasalah kayak gitu ya konsepnya. Menahan sampah, menahan BAB, menahan macam menahan hak orang, macam intinya sesuatu yang ditahan nggak dialirkan itu pasti menjadi masalah di situ. Nah, makanya apa yang ditahan kayak gitu ya. Nah, apa namanya makanan itu kan semakin menjadi mempercepat itu jadi masalah kayak gitu. Bisa juga orang saya nggak sudah hidup sehat, sudah pola makan sehat, tapi kok sakit-sakit. Nah, itu sakit itu menjadi bukti bahwa dirinya bermasalah sebenarnya. Pola makannya aja udah baik, udah bagus kayak gitu ya. Artinya apa masalah emosinya itu, kemudian setelah emosinya dirilis ya diperbaiki juga fisiknya ya. Soalnya ini sudah menjadi materi, kan ini tetap harus diperbaiki. Kalau hanya emosi saja mungkin dia sudah tenang, sudah bahagia, tapi ya benjolannya bisa jadi masih berarti itu juga perlu diperbaiki secara fisik biar cepat ya, biar lebih cepat itu ya. Sehingga dikombinasikan antara fisik dan emosi kayak gitu. Ada orang yang kemarin itu apa namanya pasien tuh dia kanker paru, ibunya udah putus asa, udah loyo gitu ya, berat itu ya, kan dia mau dikemo ya terserah itu kan keputusannya ya, saya nggak melarang-larang itu. Tapi kok ini dalam kondisi seperti ini jadi kayak hidup udah nggak bahagia dan nggak nyaman kayak gitu ya, dan dibuka foto matanya digali begini kayak gitu. Karena ibunya itu bisa menangis, itu kan zona pernafasan ya, paru-paru bisa menangis kayak gitu. Kasih herbal sesuai dengan keluhannya biar dia itu nggak bisa tidur nyenyak. Terus dia setelah dapat kabar dari anaknya itu sudah setelah 3 hari konsumsi herbal itu dia sudah mulai bahagia, merasa lebih enjoy, tenang, badannya nyaman kayak gitu. Yang utama itu ya masalah nanti kesembuhannya
berat mana atau pilih mana ya itu monggo ya terserah. Tapi intinya bagaimana kita mampu meningkatkan dulu perasaannya, kebahagiaannya kayak gitu ya. Soalnya dia udah loyo putus asa gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya apa nggak apa ini diminum ya nggak begitu banyak perubahannya karena kepaksa dianya udah nggak semangat itu ya, akhirnya tubuhnya juga loyo ya. Nah itu harus pertama kali harus diubah dulu perasaannya. Si datang itu minimal ada perubahan dari sisi emosinya dia sudah semangat bahagia gitu. Baru dikasih obat apa terapi itu insya Allah lebih cepat dibanding yang cuma dikasih aja karena dia aja udah nggak semangat kok. Jadi tubuhnya aja nggak merespon kayak gitu, nggak bekerja dengan optimal karena yang merintahkan hipotalamusnya itu juga sudah pasrah, sudah nggak ada harapan ya gimana lagi mau dikasih itu ya nggak banyak perubahan. Jadi saya lihat itu kalau dia hanya disarankan atau nggak datang sendiri atau nggak dianalisa ya nggak di mungkin begini-begini kayak gitu nggak banyak cerita ya nggak banyak perubahan dibanding yang dia memang apa namanya mampu menceritakan ya oh saya memang betul mbak begini 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 itu jadi pelong enak. Terus ya dulu juga ada yang tandanya tanda benjolan dan sudah ada tanda tumor ya di payudara itu. Tapi karena anaknya itu ya susah ya namanya kecil masih kuliah itu. Jadi dia nggak bisa ngeplong. Dia tahu sih masalahnya dengan bapaknya tapi nggak mampu untuk mengampuni, nggak mampu memaafkan atas kejadian yang dulu. Ya gimana itu kan hanya buahnya. Kalaupun dipotong ya nanti ini ya muncul lagi bukan tandanya masih kayak gitu. Nanti balik lagi ya bisa kayak gitu. Itu kembali lagi ke orangnya jadi nggak bisa dipaksakan ya. Artinya nggak bisa dipaksakan harus begini. Kalau dia nggak mau ya gimana lagi? Nggak bisa dipaksakan. Kita hanya membacakan. Jadi saya hanya membacakan tanda atau simbol yang sebenarnya tubuh itu ingin berbicara. Nah, di dalam dirinya itu apa yang ingin dia katakan itu ya. Berbicara itu seperti apa saya hanya membacakan tandanya kayak gitu ya. Nah, masalah dia percaya, dia ngikuti, apa dia nggak mengungkapkan itu kembali ke orangnya sendiri ya. Karena saya bukan yang menyembuhkan, hanya perantara. Jadi hanya tugasnya membacakan aja tandanya di mata. Itu ya. Kemudian kita lihat di zona ini ya. Ini garis-garis gula ya. Gula ini, jadinya kayak sarang lebah itu ya. Anyaman halus itu ya. Nah, itu juga tanda saya mengarah ke benjolan. Biasanya kalau tandanya kotak-kotak kayak sarang lebah itu harus itu dia harus mengurangi batasi yang terkait dengan gula kayak gitu ya. Kayak ini zona serak jantungnya ya sama ini. Di atasnya zona jantung itu apa? Yang mata kiri. Dicek apa? Di atasnya zona jantung mata kiri. Cek lerak kirinya itu. Itu zona apa? Di catnya ya. Catnya itu. Zona emosional hati ya. Atau emosional liver. Tulisannya kalau bahasa Inggris. Zona emosional hati. Kalau garisnya itu dia ini nutup ya. Ya, itu kalau pakai gini berarti dia jadi mengarah ke arah kemarahan yang terpendam gitu ya. Kayak di sini zona jantung ya. Nah, jantung. Kalau sampai dia nutup ini, sedikit lagi nutup, itu ada kemarahan yang dipendam ya. Nah, ketika tandanya kayak gini, dia menuju ke sini gitu ya. Nah, dia biasa juga kemarahan yang dipendam itu menjadi suatu benjolan di payudara biasanya. Benjolan di payudara. Jadi meskipun letaknya di jantung, ketika dia bentuk poket, garis jantung kan biasanya garis ini ya, khasnya. Garis lurus ya datar ya, berliku-liku ya. Kalau dia bentuk poket itu sesuatu yang tersimpan. Yang nggak bisa keluar. Itu juga menjadi tanda di jantung. Dia bisa mengarah ke benjolan ya, daerah payudara. Bisa mengarah ke situ. Tapi ya belum tentu langsung payudara. Itu kan bukan, saya nggak mendiagnosa ya. Tapi itu kalau dari arahnya nanti bisa mengarah ke situ kayak gitu. Jadi belum tentu itu muncul, tapi bisa mengarah ke situ. Tinggal dilihat perbaikannya itu membawa progres enggak. Kalau apa yang dia makan, perbaikan itu membawa ada perbaikan, itu garisnya akan mudah.
Tapi kalau garisnya semakin merah, nah berarti itu ada sesuatu. Tinggal dievaluasi. Apakah pola makannya selama ini sudah betul? Apakah kemudian herbanya yang diberikan sudah sesuai belum dengan tanda di seleranya? Kemudian dievaluasi. Oh, emosinya bagaimana? Kayak gitu. Jadi untuk sebagai evaluasi ya, mana yang perlu mana yang belum optimal ya, mana yang belum optimal solusinya itu. Tinggal dievaluasi, dilihat lagi di foto mata lagi sampai dia membaik. Kalau kondisinya memang sudah membaik ya berarti sudah ada perbaikan, apa yang dilakukan itu sudah betul. Oke, ini di kolonnya ya. Nah, ini zona ya, ginjal ya. Di ini juga ada sampah di ginjal itu ya. Bisa mengarah ke asam urat kayak gitu ya. Kalau ginjal ya. Daerah ginjal bisa mengarah ke asam urat. Tapi ini ya ada perbaikannya. Di sini ada garisnya itu ya pudar itu. Perbaikan. Dan itu juga infeksi ya. Ada pengaruh daripada parasit itu yang mikrobiomanya mungkin kurang kurang seimbang ya. Makanya ketika kita diiris tadi itu ada krip-krip itu ya di zona kolon keluar ya, artinya dia sampah di ususnya ya. Nah, itu juga dipicu secara fisik. Ini selain makanan juga keseimbangan mikrobiomanya perlu diperhatikan. Ini sama, ini zona tiroid juga ya. Tiroid bukan hanya pengaruhnya ke leher atau menjadi gondok, tapi dia ada banyak gejala, banyak keluhan yang disebabkan tiroid. Nah, dicari aja di Google ya. Apa saja kekacauan yang disebabkan gangguan tiroid. Ada banyak macamnya. Termasuk salah satunya gangguan kacauan hormon estrogen, sehingga dia kan kalau hormon estrogen terkait dengan masalah di tumor ya, benjolan tumor di payudara kayak gitu ya. Bisa terkait dengan kacauan hormon. Intinya hormon itu satu sirkuit, jadi ketika satu bermasalah, yang lain bisa bermasalah gitu. Oke, itu ya analisanya. Atau ada tanggapan dari pemilik mata? Apa yang lain ya nggak apa-apa. Tanggapan. Itu gambarannya. Oh, gini belum ya. Jadi kalau secara emosinya ya, ini fisiknya ya, dari fisiknya. Ini kan banyak bentuknya yang poket-poket itu ya. Berarti banyak yang ditahan ya. Bentuknya poket itu kan kayak ini. Berarti kenapa organnya itu cenderungnya menahan, menyimpan kayak gitu ya. Jadi banyak yang disimpan, banyak yang ditahan ya, banyak yang ditahan, banyak yang disimpan kayak gitu. Makanya bentuknya cenderungnya itu bentuk poket-poket ya. Bentuk poket-poket itu. Ini bentuk poket-poket ya. Jadi ada sesuatu yang ditahan. Harusnya ini dialirkan. Harusnya dikeluarkan, dialirkan. Kemudian diikuti dengan tanda di sinus tadi ya, dialirkan harusnya itu ya. Biar energinya ngalir gitu. Apakah kenapa ditahan itu pertanyaannya? Apakah ketika misal orang berbuat baik, nggak usah lah, aku nggak usah bantu dia, nanti aku malah dimanfaatkan kayak gitu ya. Artinya kan menahan cintanya, jadi menahan memberi cinta, malah ditahan kayak gitu ya. Nanti aku dimanfaatkan, kemudian hanya jadikan kayak orang itu yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Tinggal dilihat di saat yang emosional ya, yang udah ada itu ya, saat emosionalnya. Oke, saat emosionalnya itu ya dilihat mana aja yang masalah itu ya. Ini mata kanannya. Kalau atas berarti zona yang stubborn itu ya, atau keras kepala itu ya. Keras kepala atau dia punya prinsip yang kaku ya. Ya ketika dia dalam kondisi ya, tertekan atau banyak pikirannya. Ya bukan berarti dia keras kepala terus ya enggak. Artinya kita menutup orang untuk berubah. Nah. Berubah itu. Kayak apa lagi nih? Lihat coba. Ini tanda apa sih? Mata kiri ya. Mungkin ini ketidaksabaran ya. Ketidaksabaran. Impatient dia. Ya, makanya dia diikuti dengan ring stress ya. Jadi memang tipenya ini tipe yang bergerak terus ya kalau ring stress itu.
Pokoknya harus melakukan apa biar cepat habis ini apa kayak gitu ya. Jadi ya, biar dia semakin bergerak, pikirnya semakin produktif itu ya. Pikirannya semakin produktif. Tetapi ketika dia baru banyak pikiran, semakin dia bergerak, semakin itu menjadikan itu masalah ya. Jadi putusannya, tindakannya itu jadi masalah gitu. Nah itu harus dilihat bagaimana mengatasi ketika sedang kondisi cemas atau banyak pikiran tuh dia lebih banyak untuk tenang dulu, berpikir dulu, baru melakukan tindakan. Jadi kayak orang merasa bersalah kayak gitu ya. Nanti dia, aku harus bagaimana ya biar berguna, biar bermanfaat gitu ya. Untuk mengatasi rasa bersalahnya. Dia bertindak, malah dia misalnya ketipu lah, apakah itu dia kalau naik motor panu jatuh lah, kayak gitu. Intinya malah banyak masalah. Atau salah-salah kayak gitu ya. Jadi harus diam dulu. Berpikir, menenangkan batinnya, baru bertindak kayak gitu. Hanya kadang kalau ada ketidaksabaran, mungkin dia pengennya cepat-cepat ya, pengen cepat menyelesaikannya keburu-buru itu. Nah itu bisa jadi nanti malah bukan masalah kayak gitu. Ini kebanyakan tradisi solaris ya. Ini juga ada di daerah zona kepala ya, atas sama bawah. Ini enggak, ini ya. Nah, panas. Ini enggak banyak harus sih. Dia masih masuk tipe yang memikir ya. Iya maksudnya kepala lebih pemikir ya, memikir atau karena nggak ada suaranya kita masukkan tipe empati. Tipe empatik ya. Ya ada beberapa tanda kan namanya sora atau lakuna tapi nggak banyaknya di lebih rapat ya ini cenderungnya. Banyak dipikir. Tandanya kebanyakan tadi solaris. Nah, kalau dia tipe yang ada di zona jam 12 ada tandanya itu ya harus biasanya dia nanti mudah ini ya, misalnya di sini di jam 12-an ya. Kalau ada tanda di situ, dia bisa mudah kelelahan fisik atau kelelahan emosi. Fisik maupun emosi sebenarnya dia mudah lelah ya. Tapi karena dia tipe yang rapat, konstitusi kuat, dia mungkin nggak merasa lelah, tapi organnya mungkin lelah. Makanya buktinya apa? Ini garisnya merah semua. Mungkin nggak ngerasa apa namanya. Ya kan tipe kuat ya. Meskipun dia tanda benjolan itu nggak begitu ngerasa. Dia makanya gampang tiba-tiba lemes, gampang lapar, pusing kayak gini ya. Selain dia hipo, tipe yang biasanya ada tanda di jam 12 itu biasanya dia mudah ngedrop ya. Banyak tugasnya bisa ngedrop, bisa capek kayak gitu ya. Itu yang diwaspadai jam 12 ini ya. Zonanya hipotalamus. Salah dia, hipotalamus. Nah, makanya dia harus mampu mengetahui, oh tubuh saya itu begini. Berarti ini yang diperbaiki kayak gitu. Kelelahan. Dan diikuti makanya kelelahan adrenal juga. Kewalahan ya. Apalagi kalau kerjanya cepat-cepat ya. Nah, itu semakin menguras daripada tubuhnya. Tuntutannya banyak, pengennya begini kayak gitu. Tapi lama-lama organnya yang diforsir itu nggak kuat. Akhirnya apa? Ya ini menjadi tanda bahwa organnya itu sebenarnya sudah kewalahan, kerjanya itu kurang optimal kayak gitu. Tapi mungkin dia nggak begitu ngerasa ketika dia punya keinginan yang harus tercapai. Biasanya di zona adrenal ya. Di zona-zona adrenal itu. Nah, dia harus tuntutannya begini-begini gitu. Jadi saya nggak capek gitu ya. Artinya nggak apa-apa ini kurang ini. Saya harusnya targetnya begini, segini kayak gitu ya. Nah, tapi makanya kalau orang itu ya merasanya sih nggak ada masalah, baik-baik aja kayak gitu. Nah, tapi ketika skleranya itu sudah merah, itu artinya dia sudah ada alarm daripada tubuhnya. Oh ini loh, ini sudah bermasalah organmu, kayak gitu ya. Makanya pentingnya kita bisa baca minimal skleranya aja. Kalau belum bisa foto iris, minimal skleranya. Karena itu menjadi alarm daripada tubuh bahwa itu bermasalah ya. Oh ini sudah alarmnya, harus warning ya. Makanya harus sudah mulai dirawat lagi. Ini mungkin banyak pengabaian daripada tubuhnya ya. Pengabaian dari tubuhnya sehingga tubuhnya banyak garis merahnya kayak gitu. Tapi ada orang juga garisnya sudah merah-merah tapi enggak kok saya masih muda, enggak ada masalah, enggak ada sakit. Ya udah enggak masalah itu kan pilihannya gitu. Dan juga yang udah merah gini 5 tahun kemudian dia ginjalnya bermasalah. Masih muda kayak gitu. Artinya ya itu kan hanya menunggu dia menjadi materi ya, meledak menjadi materi ya. Makanya tinggal menjadi apa ya organnya bermasalah kayak gitu. Tapi ini sudah menjadi tanda, makanya membaca tanda-tanda ya. Sebenarnya sudah ada masalah, tinggal
seberapa kita mau kembali memperdulikan tubuh kita ya, kembali merawat kayak gitu ya, tidak mengabaikan kayak gitu. Kalau diabaikan juga nggak masalah, tinggal nanti menunggu hasilnya ya, menunggu jadinya kayak gitu. Jadi kalau orang ya nggak bisa kita paksa ya harus begini-begini. Yang penting kita sudah membacakan apa yang ingin diungkapkan oleh selama tubuhnya, yang dia mungkin kurang memperhatikan kayak gitu. Masalah dia nanti mau mengikuti sarannya atau enggak percaya itu kembali ke masing-masing. Saya tugasnya hanya membacakan. Kayak gitu ya. Yang mau ditanyakan enggak? Sampai jam 9 soalnya. Jamnya itu. Oke. Radicularis itu yang bentuknya kayak apa ya namanya? Jari-jari roda itu ya. Kan memancar itu ya. Itu ada di materi yang iridologi. Iridologi yang 1 ya. Artinya ada kelemahan di saraf ya, jadi pencernaannya kayak gitu ya, sehingga mudah di sampah. Fermentasi gula artinya ya dia over daripada gula ya, sehingga dia memicu tumbuhnya seperti ragi kayak gitu ya, sehingga mudah munculnya parasit itu ya, kelebihan gula sehingga dia terfermentasi oleh parasit itu ya. Jadi ya kasinus, masalah-masalah itu ya, artinya dia over daripada gula, belum tentu diabetes kayak gitu. Mbak Fitri nanya. Gimana Pak? Oke, Mbak Fitri, emosional hati lobus kiri itu bedanya apa ya dengan emosional hati yang mata kanan, Mbak? Oh itu ya. Jadi kalau di punya ya, saya juga dulu itu bertanya ini apa bedanya kayak gitu ya. Di bukunya pun nggak begitu banyak dijelaskan. Kalau emosional yang lobus kanan, dia hanya ketika dia bermasalah berarti dia mengganggu proses pengolahan makanan ya daripada hati itu. Ya mungkin di situ juga tanda marah ya atau tapi nggak dijelaskan secara detail. Tapi kalau yang dijelaskan yang detail itu marah macam-macam itu di emosional hati lobus kiri. Coba kita lihat. Makanya kalau kita lihat pengekula itu biasanya muncul di zona hati ya, di tengah-tengah itu ya. Yeah. Nah, pengekula itu kan tanda bahwa hatinya tidak mampu mengolah. Makanya kenapa letaknya biasanya itu di zona tengah, di zona hati itu ya. Jadi kalau itu kan nanti mengarah ke emosional jantung ya. Sebenarnya mungkin ada emosinya juga ya. Misalnya ketika di zona tiroid itu ya. Di bawah tiroid ini kan sebenarnya emosional jantung ya. Nah, dia bisa mengarah ke situ juga ya. Ini ya. Nah, dia bisa juga terkait antara emosional hati dan emosional jantung. Berarti mungkin ada suatu masalah yang dia itu membuat sesuatu yang menyakitkan ya, apakah kehilangan, itu. Mungkin ada kaitannya dengan emosional jantung itu. Nah, jantungnya itu ketika ada tanda di emosional jantung itu bisa jadi agak lambat penyembuhannya ketika di sini ada garisnya. Letaknya itu di bawah jam 3 itu ya. Emotional heart itu ya. Bukan emotional liver. Emotional heart, emosional jantung itu ya. Nah, diikuti tanda garis jantung yang fisik. Yang fisik itu yang di kiri tadi ya. Ini ya. Nah, ini kalau tandanya ini enggak pudar-pudar, meskipun udah dikasih herbal jantung, perbaikan, ya cek ada enggak emosional jantungnya, kayak gitu ya. Kira enggak kayak gitu. Ini mata kiri, enggak sih yang sebelah sini ya. Apa berarti ini Mbak, sama dengan kayak emosional jantung tadi ya. Kalau di pengekuelenya itu ada begitu. Biasanya kan di sini ya pengekula. Iya. Nah, sini. Ternyata dia ada zona juga ditemukan lobus hati kiri. Berarti kecenderungannya dari sisi emosionalnya lebih tinggi gitu ya. Iya, kalau garisnya itu sampai ke situ ya. Nah, biasanya kalau jantung itu kan emosionalnya sesuatu yang ditinggalkan ke dikhianati, ya sesuatu yang menyakitkan mungkin ya. Nah, itu biasanya garisnya muncul di sini. Ada juga yang seseorang itu yang mengalami apa namanya pelecehan atau apa itu bisa muncul garisnya di emosional jantung menuju ke zona rahimnya. Itu juga bisa muncul kayak gitu. Memang di bawah ini adalah emosional jantung. Nah, makanya tapi seberapa dia mau membuka itu ya. Kadang-kadang hal-hal yang nggak bisa diungkapkan ya. Nah, ini merah ya, dan ini kan bentuknya pocket itu. Makanya di bawah jam 3, ini kan jam 3-nya. Atasnya itu kan tiroid, bawahnya itu emosional jantung.
yang terkait dengan liver. Makanya bisa emosional jantung turun ke emosional liver, terus turun ke zona rahim, berarti nanti rahimnya yang bermasalah, turun ke bawah kayak gitu. Jadi kan ini ada banyak kemungkinan ya, nah, tinggal dikonfirmasi dan dibacakan aja semuanya. Mana yang dia bermasalah kayak gitu, Pak. Siap. Kalau pengecualian sendiri itu bagaimana Mbak menghilangkannya? Ya berarti livernya itu kan Pak yang diperbaiki. Zona livernya. Dia kan Berarti liver yang tugasnya untuk mengolah daripada lemak, kolesterol gitu ya. Nah, pengekula itu berarti ada kerja liver yang dia kurang optimal sehingga dia muncul pengekula itu ya. Warnanya kuning-kuning. Makanya ditemukan di zona emosional hati ya, biasanya di tengah ya. ya, Atau di tiroid kayak gitu. fisik. Kayak gitu Tapi penjelasannya. insya Allah memang bisa hilang ya Mbak kalau apabila ada Mungkin perbaikan. menipis ya Pak ya. Ya insya Allah bisa menipis itu ya Pak. Kalau di sklera itu biasanya ya bisa ada perbaikan. Kalau di iris kan dia bentuk kayak bawaannya, cetakannya kayak gitu ya. Kalau di sklera ya mungkin ada perubahan menipis ya, tipis kayak gitu. Ada perbaikan gitu. Tapi kalau hilang bersih ya kayak garisnya ini. Ya sebenarnya kalau nggak bisa sih dikatakan hilang bersih. Bersih banget itu kan nggak bisa karena kan tetap organnya ada penurunan, kemudian tetap makan kayak gitu. Tapi dia sudah mulai pudar kayak gitu ya. Sudah mulai pudar itu. Nggak bisa dikatakan mungkin bersih total ya, apa namanya, kayaknya jarang sampai yang bersih banget kecuali dia awalnya nggak ada garisnya. Kalau ada garisnya kemudian dia bersih total mungkin agak susah ya. Kalau dia bersih total jangan-jangan dia fasenya yang sudah organnya nggak merespon lagi malahan bersih semua padahal awalnya dari garis merah kayak gitu ya. Garis merahnya udah nggak muncul itu jangan-jangan organnya sudah tidak merespon karena kondisinya semakin buruk tapi garisnya nggak muncul. Nah, berarti itu organnya sudah tidak merespon. Itu yang bahayanya. Ya didoakan. Kayak gitu ya. Apalagi yang tanya ya. Empatik itu orangnya gampang kasihan kayak gitu ya. Ya apa-apa dipikirkan kalau begitu. Tapi dia orangnya yang lebih ke kayak sosial gitu ya. Melayani, pengennya sosial kayak gitu. Kok dia orang sosial, kok bisa muncul garis amarah yang dipendam? Apakah dia merasa dia dimanfaatkan? Kemudian dia dimanfaatkan ya. Nanti takutnya kalau aku berbuat baik nanti dimanfaatkan, malah jadikan tumpuan kayak gitu ya. Harusnya aku perempuan itu dibantu tapi malah jadi tumpuan yang harus bekerja atau apalah kayak gitu. Itu misalnya. Empatik kan kayak gitu. Orang empatik sebenarnya jarang, ya dia namanya melayani ya, jarang yang marah sebenarnya. Beda dengan yang tipe emosional ya, yang lakunanya banyak kayak gitu. Kan diiris ya nggak permanen. Ya kan apa namanya? Kalau emosi kan bisa dirubah ya, semuanya bisa dirubah ya. Itu artinya bawaan daripada bawaan lahirnya ya, bawaan dari cetakannya lahirnya. Tapi berubah apa enggak kan bisa memilih. Orang misalnya introvert, dia bisa belajar untuk ke sosial, untuk belajar extrovert dia juga bisa kayak gitu. Hanya tandanya yang nggak bisa dirubah. Misalnya kolaretnya itu restricted, meskipun dia sudah ke sosial, sudah bersosial, sudah bertemu banyak orang biasa, ya tetap bentuknya kayak gitu, kolaretnya kayak gitu, nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu bentuknya, cetakannya kayak gitu ya. Cetakannya susah dirubah ya, nggak bisa dirubah. Susah dirubah. Tapi kalau sifatnya kondisi organ tubuhnya ya bisa berubah karena kan tetap bertumbuh, kan tetap hidup. Ya, kalau nggak bertumbuh itu berarti sesuatu yang mati kalau nggak bisa berubah itu. Jadi nggak bisa berubah berarti dia apa namanya kematian ya, mati ya berarti. Nah itu kan dia bisa berubah gitu. Hanya cetakannya seperti itu. Makanya itu digunakan di apa namanya KTP gitu ya, karena bentuk daripada irisnya nggak berubah. Dan itu sifatnya potensi, makanya diri sifatnya potensi, jadi bisa dirubah gitu. Yang aktual aja juga bisa dirubah, misalnya benjolannya bisa diperbaiki kayak gitu ya. Artinya masih ada selalu kemungkinan untuk berubah ya. Jadi jangan di titik, jangan dikasih titik, kasih koma. Jadi masih berlanjut terus ya. Jadinya dibuka lembaran baru. Setiap tidur itu kan digantikan lembaran baru, diganti lagi yang baru gitu ya. Setiap bangun kan dimatikan terus hidupkan ganti lembaran baru gitu. Jadi ya enggak titik, belum meninggal, koma masih ya. Jadi masih ada kesempatan, masih ada peluang. Ya, jadi enggak pesimis. Ya kayak gitu ya. Jadi ketika skleranya memang sudah
tidak menunjukkan garis merahnya lagi ya, dan kondisinya ya nggak membaik atau sembuh, ya berarti dia sudah menuju ke organnya sudah tidak merespon lagi. Ya tinggal di akhir hidupnya yang penting dia apa namanya tauhidnya benar, dia merasa bahagia kayak gitu. Berarti kalau situ ya berarti tujuannya untuk memotivasi aja, motivasi biar dia di akhir hidupnya itu tidak menderita, jadi dia tetap bahagia. Jadi apa yang terjadi selama ini itu menjadikan pahala bagi dia karena dia bersabar menerimanya gitu ya. Kan di nasihatinya gitu. Dia nggak menjadi hukuman karena bisa dianggapnya itu hukuman untuk dirinya. Kenapa dia sakit ini? Mungkin ini balasan yang pantas karena dulu saya seperti ini gitu ya. Nanti jadinya Tuhan itu menghukum gitu ya. Kayak gitu ya kamu. Kalau orang ada usus tulang ekor masuk, itu dilihat di apa namanya pupilnya ya, dilihat di pupilnya. Apakah tulangnya bagian itu yang bagian bawah tulang ekornya itu bermasalah nggak? Apakah dia terjadi perataan apa enggak kayak gitu. Kalau sigmoid itu jadi sembelit itu kan karena ususnya jadi kayak menyempit ya. Jadi kayak apa namanya gini ya. Banyak orang ini kelihatan ya. Sebentar. Oke, jadi misalnya ini koloretnya jadi menyempit kayak gitu ya. Nah, berarti di bagian menyempitnya itu cenderungnya sembelit ya, karena khususnya cenderungnya menyempit kayak gitu. Bukan dia sakit, jadi dia gampang mengkerut itu ya. Akhirnya kan kotoran nggak bisa keluar. Jadi kayak orang tuh kotor usus itu jadi dia bagian tertutup jadi mengecil kayak gitu. Nah, biasanya kalau dicek khususnya ya ukurannya normal, tapi ketika dia dalam tekanan, banyak pikiran itu bisa jadi kayak kram orang itu ya. Perutnya jadi kram, nggak enak. Nah, kalau dia tandanya di sigmoid, berarti itu dia cenderungnya menyempitnya itu di zona sigmoid. Jadi kotorannya itu jadi tertahan ya. Karena ini kan jadi kecil ya. Di sini kotoran-kotorannya. Jadi dia keluarnya jadi kayak apa namanya kotoran kambing itu ya. Kecil kayak gitu. Nah, dia cenderungnya berarti salahnya itu bisa ke arah menyempit ya intinya. Khususnya itu. Ke arah menyempit itu. Kayak gitu. Meskipun dia balonat ya, meskipun dia balonat atau distendit, tapi di bagian tertentu koloretnya itu menyempit itu ya. Nah, koloretnya bisa, berarti di sininya bermasalah. Tinggal dilihat di chartnya ini zona apa ini, kayak gitu ya. Atau mungkin di sininya dia menyempit, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini apa koloretnya kayak gitu. Nanti kalau koloretnya yang mendekati pupil, berarti di situ nanti bisa dibahas di TMRIS ya, nasional. Itu ada potensi dia secara emosional itu posisi paling rendah, paling dia bisa rentan depresi, marah. Tinggal pada rentan lemah pada usia berapa kayak gitu. Ini bukan meramal tapi dia melihat ketika pada usia berapa dia paling rentan. Tapi ya belum tentu juga terjadi sesuatu yang besar ya, tergantung dia menyikapinya. Meramal itu kan berarti dia memastikan bahwa itu terjadi. Nah, itu bedanya. Ya, kayak gitu ya. Mungkin ada tanggapan 6 menit lagi ya ini. Ada tanggapan. Sampai dari pemilik matanya mau mengomentari ya. Ya boleh ya, ini kan hanya dari analisa yang saya baca dari ilmu saya. Kalau boleh oh ini nggak sesuai begini, kalau nggak apa-apa ya. Saya tadi gimana? yang terkait sigmoid tadi itu kan udah dilihat dari mata ada sigmoid dan memang merasakan sering sembelit, akan ada wasir seperti itu. Apakah dari gambaran mata yang distended itu bisa diperbaiki irisnya atau gimana gitu supaya lebih baik? Kalau tubuhnya bisa diperbaiki. Kalau irisnya ya bentuknya seperti itu. Itu kan hanya tanda yang tercetak ya. Iya. Tercetak Mbak. Tapi bentuk irisnya nggak bisa diperbaiki. Koloretnya ya bentuknya kayak gitu. Yang penting itu kondisinya itu bermasalah nggak kondisi pemilik matanya. Jadi kondisi pemilik matanya bisa diperbaiki. Bentuk irisnya, koloretnya itu nggak berubah meskipun kondisinya membaik. Kayak gitu ya Mbak. Apakah orang demikian boleh melakukan enema? Boleh, malah bagus. Kecuali kalau dia waktu enema mungkin wasirnya baru berdarah-darah ya itu kan nanti takutnya malah mengiritasi apa namanya gesekannya jadi memperparah wasirnya.
Kalau dia nggak ada masalah, itu malah bagus enema itu. Saya juga rutin enema. Cepat yang bersihkan sampah-sampahnya itu. Nggak apa-apa. Yang penting dia nggak takut. Iya. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, sama-sama Om Fida. Ya, kayak gitu ya. Kalau dari matanya mungkin ini memang banyak masalah ya secara emosinya. Tapi mungkin nggak enak kalau dibahas di umum. Boleh nanggapi? Gimana, Bu? Itu kalau berhubungan memang kan tadi analisa matanya itu dari sigmoidnya, dari susah buang air besarnya, dipaksakan jadi wasir. Dan itu kan kalau wanita punya estrogen tuh pada siklus men harus dikeluarin. Kalau dia nggak keluar, dia akan masuk lagi ke darah, terus akhirnya nyangkut di kelenjar lemak, yang paling banyak lemaknya di payudara, maka bisa terjadi benjolan di payudara. Iya. Jadi berhubungan Iya, semua betul. itu. Iya, Ya, betul. ya. Terima kasih. Ini kan Sama-sama. dokter ya. Di bahasanya lebih medis. Tapi kalau saya umum aja. Intinya sesuatu yang tersumbat, terhambat, artinya ada masalah ya. Nah, itu penjelasan medisnya sesuai yang disampaikan dokter Ana tadi ya. Kayak gitu. Jadi kita yang lainnya jangan sesuatu yang dihambat gitu ya. Ditahan, itu sesuatu yang ditahan bermasalah. Oke, kayak gitu ya. Tadi ada yang tanya apa ini ya. Kalau gangguan tiroid pengaruhnya banyak ya, bisa ke hormonal, bisa ke berat badan, bisa juga masalah detak jantungnya, kolesterolnya, kemudian gangguan memori, macam-macam. Banyak garisnya. Ada banyak pengaruhnya, kemudian juga bisa mengarah ke sendi, ke arah batu ginjal kayak gitu ya. Makanya garis tiroid itu biasanya terhubung ke zona ginjal juga ada kayak gitu ya. Garis tiroid terhubung ke zona rahim juga bisa. Garis tiroid terhubung ke kepala, ada gangguan memori gitu ya. Sudah lupa, susah mengingat gitu, macam-macam. Ya kalau solusinya ya kasih herbal tiroid ya. Kasih herbal tiroid. Tantangannya biasanya ya makan yang menghasilkan menyebabkan lendir itu ya. Tepung. Biasanya kalau dari Pak Arman itu kepala itu kan dia leher ya. Nah, mungkin di situ ketika penyembelihan kan ada stres itu. Nah, itu kalau ada gangguan tiroid dikurangi yang makan kepala itu ya. Ada banyak itu. Oke. Intinya di situ ada pengaruh tiroid itu ada banyak hal meskipun belum muncul benjolannya kayak gitu. Dulu ada yang garis tiroidnya itu tebal kayak gitu. Dicek ya masih normal, dicek masih normal, tapi dia garisnya merah itu. Karena waktu dia kelelahan banyak menjadi pembicara, kelelahan kayak gitu, jadi baru muncul pengkaknya kayak gitu ya. Muncul pengkaknya. Jadi jangan sampai ditunggu tuh menjadi buahnya. Oke, itu aja ya. Udah jam 9. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Karena ini udah selesai ya, kayaknya nggak ada yang ngirim foto mata lagi ya, kita berarti berhenti dulu ya. Jadi kalau ada yang ngirim foto mata dan itu jelas udah dibacakan enak jadikan bahan pembelajaran, baru kita buka lagi ya Zoom-nya lagi ya, kuliah Zoom lagi terkait analisa mata. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.